Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku bakal membawakan kasus menghilangnya seorang mahasiswi dari Jeonbuk University. Dan jujur, ini bisa dibilang udah terjadi 20 tahun yang lalu, tapi hingga saat ini masih belum bisa dipecahkan. Dan yang paling tak sayangkan adalah zaman itu CCTV masih belum sebanyak saat ini. Tapi apa yang terjadi? Langsung tak ceritakan. Seperti yang udah aku bilang tadi, seorang mahasiswi menghilang. Nah, mahasiswi ini bernama Lee Yoon-hee. Di tahun 2006, Lee Yoon-hee ini merupakan mahasiswi semester akhir jurusan kedokteran hewan di Universitas Jeonbuk. Dan di tahun itu, Lee Yoon-hee ini sudah di tahun keempat, alias sisa satu semester untuk skripsi dan udah bisa lulus. Nah, tapi ada kejadian penting mulai tanggal 3 Juni tahun 2006. Kebetulan di tanggal 3 Juni ini, Lee Yoon-hee mengalami kesialan. Di hari itu, tasnya ini dicopet sama seseorang dan di dalam tasnya itu ada HP, dompet, buku catatan, dan juga kartu identitasnya. Dan awalnya, waktu Lee Yoon-hee dijamret ataupun dicuri tasnya, Lee Yoon-hee ini udah berusaha untuk mengejar untuk mengambil kembali tasnya. Tapi namanya pencopet, jambret ya kayak gini nih, biasanya mereka udah sangat terlatih sehingga Yuni tidak berhasil mengambil kembali tasnya. Jadi mau nggak mau Yuni mengikhlaskan tas dan juga barang-barangnya dan cuman mikir, duh besok-besok harus pergi ke kantor pemerintah lagi untuk kartu identitas yang baru. Sama beli HP baru. Dan 2 hari setelah itu pada tanggal 5 Juni tahun 2006. Waktu itu jurusannya itu lagi ngadain makan malam bersama. Sehingga Yuni pun datang ke tempat itu. Nah, di situ ada teman-teman seangkatannya, ada juga dosen. Semuanya makan-makan bareng. Mereka kumpul di malam hari tanggal 5 dan makannya ini terus berlanjut hingga subuh hari alias hingga tanggal 6 Juni tahun 2006. Di jam 2.30 subuh hari alias di pagi hari, Yuni ini udah lumayan capek sehingga dia memutuskan pulang, tapi salah satu temennya memutuskan untuk mengantarkan Yuni pulang ke rumahnya. Temennya yang nganter ini merupakan seorang laki-laki dan katanya kalau berdasarkan teman-temannya yang ngantarkan ini merupakan teman yang lumayan suka sama Yoon-hee. Untuk mempermudah penyampaian cerita, kita bilang aja teman yang ngantarkan Yoon-hee ini bernama Kyung-ho. Di perjalanan pulang katanya semuanya baik-baik saja, apalagi Yoon-hee ini bisa dibilang merupakan anak yang sangat ceria katanya. Jadi mudah bergaul sama teman-teman, jadi sama siapapun jarang awkward. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, Yoon-hee sama Kyung-ho ini pulang ke rumahnya Yoon-hee. Dan waktu itu kondisinya Yoon-hee itu mungkin tahu kalau Kyung-ho suka, tapi nggak sampai kayak udah nembak gitu, nggak. Jadi sebatas suka, tapi ya nggak terjadi apa-apa. Dan di subuh hari itu kalau berdasarkan Kyung-ho yang mengantarkan Yuni sampai rumahnya, ya sudah sampai situ aja. Yuni ini tinggalnya di tempat kos-kosan di one room gitu sehingga ya diantar ke situ. Dan dari tempat makan hingga tempat tinggalnya Yuni itu jaraknya sekitar 20 menitan. Dan karena bulan Juni itu ya musim-musim kayak sekarang, cuacanya itu mulai hangat. Belum sampai panas banget tapi lumayan hangat. Nah, cerita berikutnya itu terjadi di tanggal 6. Tadi kan aku bilang kalau makan malamnya itu dari tanggal 5 malam hingga subuh hari atau. Nah, di tanggal 6-nya itu kebetulan di siang hari Yuni itu ada jadwal kuliah, tapi dia ini nggak muncul di kelas ataupun di kampus. Melihat Yuni yang nggak datang, teman-temannya termasuk Kyung-ho, mereka mikir apakah ketiduran, apakah kecapean, atau mungkin nggak bisa bangun karena nggak ada HP. Teman-temannya nyadar kalau Yuni itu nggak datang ke kuliah, tapi ya nggak merasa cemas, cuman mungkin kecapean, sebatas itu. Dan karena Yuni ini nggak muncul di kampus, teman-temannya juga mulai tanya ke Kyung-ho, Kyung-ho, kemarin kamu apakan anaknya? Kok anaknya nggak ke kampus itu? Loh, ayo kamu ngapain, ayo. Nah, teman-temannya mempertanyakan kondisi Yuni kepada Kyung-ho. Nah, tapi Kyung-ho bilang kalau dia itu jam 2.30 selesai makan, nganter ke rumahnya Yuni, nyampe sekitar jam 3. Setelah itu, udah di-drop di situ, sama sekali tidak terjadi apa-apa katanya Kyung-ho. Apalagi karena Kyung-ho ini suka Yuni, kemungkinan besar dia akan melindungi dan juga menjaga Yuni biar bisa tiba di rumahnya dengan aman ya toh. Sehingga teman-temannya ya, ya udahlah, ya mungkin Yuni lagi capek makanya nggak datang ke kampus gitu. Tapi tanggal 6 nggak ke kampus, tanggal 7 Yuni masih belum muncul. Apalagi Yuni ini udah nggak punya HP sehingga teman-temannya itu sama sekali nggak bisa menghubungi. Tapi karena tanggal 7 tidak muncul, teman-temannya ini mulai agak khawatir. Tapi ya bisa jadi mungkin masih kecapean, masih beres ya, ataupun mungkin lagi riset atau ngapain. Jadi teman-temannya berusaha untuk tidak menghiraukan. Tapi teman-temannya juga ngomong kayak gini, kalau misalnya Yuni besok nggak ke sekolah, ayo coba datangi kos-kosannya. Siapa tahu anaknya lagi sakit
sakit atau gimana. Yuk, besok yang mau ikutan ke kos-kosannya Yuni ada nggak? Kamu. Setelah pembicaraan seperti itu, akhirnya teman-temannya ini memutuskan kalau misalnya tanggal 8 Juni Yuni nggak datang ke kampus, teman-temannya ini bakal datangi kos yang ditinggali sama Yuni. Dan ternyata hingga tanggal 8 Juni, Yuni ini masih belum juga muncul ataupun terdengar kabarnya. Karena hingga siang hari Yuni itu masih belum ada kabar, teman-temannya termasuk Kyungho, mereka ini memutuskan untuk coba pergi ke kos-kosannya Yuni. Sampai di situ teman-temannya langsung mulai, Yuni, Yunhi panggili, tapi di tempat tinggalnya itu nggak ada yang ngerespon. Kayak terkesan Yuni itu lagi nggak ada di dalam kos-kosannya. Kebetulan kos-kosannya Yuni itu ada satu jendela dan dari jendelanya ini bisa diintip gitu loh dalamannya. Nah, setelah teman-temannya intip, ternyata kondisi kosnya Yuni itu agak mencemaskan. Apalagi Yuni itu tinggal bareng 2 anjing peliharaannya. Kos-kosannya ini terkesan lumayan berantakan. Tapi karena takutnya ada sesuatu, teman-temannya ini memilih cara aman, yaitu melaporkan ke polisi terlebih dahulu. Nah, polisi yang mendapatkan laporan akhirnya juga datang ke kos-kosannya Yuni dan baru pintunya didobrak. Setelah pintunya didobrak, polisi ngecek kondisi kamarnya Yuni dan ternyata di dalamnya situ Yuni nggak ada, cuman ada anjing peliharaannya dan juga komputer milik Yuni. Tahun 2006 masih jarang laptop, mungkin adanya ada tapi nggak semua orang punya. Nah, polisi yang melihat ada komputer langsung ngecek komputer milik Yuni. By the way, komputernya ini bukan sebatas dicek kayak ini masih nggak ada goresan, bukan kayak gitu, bukan kayak beli barang second, tapi benar-benar dicek history lognya, kapan komputernya ini dinyalakan, kapan komputernya ini dimatikan. Karena siapa tahu kalau misalnya tanggal 7, tanggal 8 komputernya ini sempat dipakai, berarti Yuni kan bisa jadi cuman lagi keluar bentar atau gimana ya toh. Setelah dicek, ternyata komputernya Yuni ini pernah digunakan pada tanggal 6 Juni tahun 2006. Jadi di hari Yuni pulang dari makan malam itu, terkesan Yuni sempat menyalakan komputernya dari jam 2.59, ya jam 3 subuh, hingga pukul 4.21 pagi hari. Masalahnya, meskipun komputernya ini bisa dibilang nyala selama 1 jam 22 menit, komputernya ini cuma sempat digunakan selama 3 menit dan komputernya ini digunakan untuk melakukan pencarian 112, pencegahan seksual dan juga pelecehan seksual. Jadi 112 nomor darurat ataupun nomor telepon untuk polisi, pencegahan seksual. Nah, ini dia salah ketik karena sebenarnya yang ingin di-search adalah pelecehan seksual. Nah, cuman ada 3 keyword ini yang sempat dicari sama Yuni. Dan setelah itu komputernya nyala hingga 4.21, tapi tim forensik digital tidak bisa memastikan apakah komputernya ini dimatikan kayak Windows shutdown atau dimatikan paksa menggunakan tombol. Yang pasti komputernya itu menyala hingga pukul 4:21 menit. Kembali lagi ke polisi, setelah polisi tahu kalau komputernya Yuni ini sempat digunakan untuk mencari 3 kata itu, polisi mulai mencurigai bisa jadi Yuni ini pernah menjadi korban pelecehan seksual ataupun sebuah kekerasan. Dan karena Yuni ini tinggal sendiri di kos-kosan, kepolisian memutuskan untuk menyampaikan hal ini kepada kedua orang tuanya Yuni terlebih dahulu yang tinggal di kota yang lain. Dan karena polisi mendapatkan laporan ini dari teman-temannya, polisi pun akhirnya memutuskan untuk menitipkan kos-kosannya Yuni ke teman-temannya. Nak, ini teman-temannya Yuni kan, ini kita tinggal bentar, kita mau menghubungi orang tuanya Yuni, bisa nggak kalian jaga tempat ini ya? Mau dijaga ya? Ya udah, polisi nitipkan kos-kosannya ke teman-temannya Yuni dan selama itu polisi pergi ke kantor polisi untuk menghubungi orang tuanya Yuni dan juga tugas-tugas admin lainnya. Nah, masalahnya di saat polisi meninggalkan teman-teman kuliahnya di situ, teman-teman kuliahnya yang hingga saat itu masih belum menduga kalau Yuni itu menghilang ataupun bisa menjadi korban sebuah kejadian kriminal, teman-temannya ini memutuskan untuk membersihkan rumahnya Yuni untuk Yuni. Apalagi ada kotoran anjing, ada itu, dan juga karena barang-barangnya terlihat berantakan. Teman-temannya ini dengan inisiatif positif memutuskan untuk membereskan rumahnya Yuni biar bisa bersih dan rapi kembali. Karena teman-temannya juga mikir kayak gini, "Wih, polisi kan tadi bilang katanya mau bilang ke orang tuanya tuh. Kalau orang tuanya nanti datang lihat rumahnya kayak gini kan khawatir. Yus lah kita bersihkannya." "Iya saya." Nah, akhirnya teman-temannya membersihkan kamarnya Yuni.
Dan di saat polisi kembali ke kos-kosannya Yuni, tempat tinggalnya Yuni ataupun kos-kosannya Yuni, ini udah berubah. Bisa dibilang udah dimanipulasi, sehingga polisi tidak bisa lagi menemukan jejak-jejak ataupun bukti-bukti yang mungkin seharusnya bisa membantu polisi dalam memecahkan kasus kali ini. Dan ini yang penting, pasti ada pol-pol yang menyalahkan teman-temannya, tapi hingga saat itu teman-temannya pun tidak menduga kalau Yuni ini menghilang ataupun ini bakal menjadi kasus sebesar ini. Sehingga teman-temannya yang membereskan dan juga membersihkan rumahnya Yuni ini akhirnya bisa dibilang merasa bersalah, padahal mereka tidak memiliki inisiatif yang buruk gitu. Tapi pada akhirnya ini membawa hasil yang kurang baik sebenarnya. Apalagi teman-temannya itu benar ngebersihkan itu kayak dipel, dilap, sehingga mau sidik jari ataupun detail-detail kecilnya itu benar-benar terhapus semuanya. Tapi karena polisi tetap harus melakukan investigasi dan juga pengecekan, akhirnya polisi mulai ngecek kondisi rumahnya Yuni meskipun TKP-nya ini bisa dibilang udah lumayan berubah. Dan karena seorang dewasa udah menghilang lebih dari 72 jam, kasus ini bisa dibilang mulai diinvestigasi sama kepolisian dan polisi menduga Yuni menghilang. Dan beberapa saat setelah itu orang tuanya Yuni pun tiba ke kos-kosannya. Nah, akhirnya orang tuanya pun juga mulai ngecek tempat tinggalnya. Nah, waktu dicek di mesin cucinya Yuni itu terdapat 1 selimut, 4 handuk dan juga 1 celana dalam. Padahal terakhir kali Yuni dilihat sama teman-temannya ataupun teman-temannya tahu kalau Yuni itu masih nggak apa-apa, itu kan tanggal 6 Juni ya. Nah, sehingga kalau misalnya di tanggal 9 Juni orang tuanya datang dan di mesin cucinya itu cuma ada 1 celana dalam, berarti kemungkinan besar Yuni ini udah tidak tinggal di tempat itu mulai tanggal 6 ya toh. Karena kalau misalnya Yuni masih ada di rumah, paling nggak cuciannya masih di situ ataupun masih ada jemuran baju-baju yang sudah dicuci. Tapi memang ada juga orang-orang yang lumayan curiga sama cowok yang bernama Gyongo. Karena Gyongo ini kan yang mengantarkan Yuni hingga detik-detik terakhir, dan di tanggal 8 Gyongo ini juga ikutan pergi untuk mencari Yuni. Tapi katanya Gyongo itu tidak ikutan membersihkan. Tapi ada juga orang-orang yang mikir bisa jadi Gyongo ini melakukan sesuatu kepada Yuni dan sengaja mengajak teman-temannya pergi ke kos-kosan Yuni untuk memanipulasi TKP dengan cara mengajak teman-temannya untuk membersihkan tempat tinggalnya Yuni. Memang ada yang bilang kayak gitu, tapi berdasarkan pemeriksaan kepolisian dan setelah melakukan tes kebohongan dan lain-lain, Gyongo tidak terkesan melakukan kejahatan itu. Apalagi memang Gyongo itu suka sama Yuni, tapi katanya nggak sampai level stalker gitu. Dan 20 tahun setelah kasus ini terjadi, Gyongo saat ini udah nikah dan juga punya keluarga. Jadi sayangnya hingga saat ini meskipun Yuni nggak berhasil ditemukan, Gyongo itu tidak terlalu dilibatkan dan tidak dicurigai sama kepolisian dan juga orang-orang sekitar. Karena ya memang buktinya kayak gitu. Maksudnya aku menyampaikan hal ini dengan tujuan pasti ada yang nonton video ini dan mikir Gyongo yang paling mencurigakan, dan kepolisian pun udah mencurigai orang ini, tapi setelah dicek terkesan orangnya ini bersih. Nah, oke, kembali lagi ke kasusnya. Kepolisian mulai menginvestigasi lebih lanjut lagi tempat tinggalnya Yuni dan juga sekitarnya. Kebetulan ada 1 meja kecil. Jadi kalau di Korea itu biasanya kita tinggal di tempat yang kecil, maksudnya kamar yang kecil kayak di one room gitu. Biasanya kita itu punya meja kecil untuk makan di lantai. Aku pun waktu tinggal di one room itu punya meja kecil ini, biasanya digunakan untuk makan, minum kopi, ya pokoknya semua ya. Yuni juga punya 1 meja kecil ini, tapi mejanya ditemukan sudah dibuang di depan tempat tinggalnya. Jadi kalau mau buang kan memang harus ditaruh di luar rumah ya toh. Nah, masalahnya meja yang ditemukan ini sedikit aneh. Meja yang seharusnya digunakan sama Yuni ini ditemukan di luar kosan dalam kondisi 4 kakinya udah dilepas. Meja kan punya 4 kaki ya toh. Nah, kaki-kakinya ini udah dilepas dan setiap kakinya itu punya 4 baut. Jadi ada total 16 baut. Nah, 16 baut ini semuanya udah dilepas menggunakan obeng dengan sangat rapi. Memang meja kecil yang ditemukan di luar rumahnya Yuni ini tidak bisa menjadi sebuah bukti yang menunjukkan Yuni kemana ataupun apa yang terjadi. Tapi ini diduga sangat aneh karena kenapa meja ini tiba-tiba dibuang, udah gitu kondisi mejanya itu sangat rapi, dan kenapa di subuh hari Yuni memutuskan untuk melepas 4 kaki meja itu dan membuang meja itu di tanggal 6. Nah, polisi menduga ini terjadi di tanggal 6. Dan di awal video tadi aku kan bilang kalau Yuni tasnya sempat dicuri atau dijamret. Sehingga Yuni itu butuh 1 buku untuk menuliskan nomor telepon yang penting, misalnya orang tua, teman dekat, dan lain-lain. Dia itu beli 1 buku kecil
Nah, di situ dia tuliskan nomor-nomor yang penting. Masalahnya buku ini ditemukan di tempat yang sedikit random. Bukunya ini tidak ditemukan di tempat tinggalnya Yuni, di tempat kos-kosannya, enggak. Bukan juga di kelas, tapi ditemukan di salah satu ruangan khusus yang ada di universitas yang seharusnya jarang didatangi sama anak-anak kuliah jurusan S1. Lebih sering digunakan sama anak-anak S2. Sehingga kenapa bukunya Yuni ini bisa ditemukan di situ? Masalahnya nggak ada CCTV sehingga ini pun tidak bisa dijelaskan. Udah gitu, di universitasnya Yuni ini ada insinerator. Nah, insinerator ini apa? Ini alat pembakar bangkai, bisa dibilang bangkai. Yo, kalau misalnya orang meninggal dibakar ya juga di insinerator. Namanya kan insinerator. Nah, karena Yuni ini jurusannya jurusan kedokteran hewan, di kuliahnya itu juga ada insinerator. Masalahnya, biasanya setiap minggunya mesin ini digunakan untuk membakar bangkai hewan sekitar 40 kg. Nah, tapi di minggu di saat Yuni ini menghilang, mesinnya ini digunakan untuk membakar bangkai seberat 112 kg. Yang berarti ada tambahan paling nggak sekitar 60 hingga 70 kg yang terkesan mendekati berat badan manusia. Memang bisa jadi ada pembakaran bangkai hewan lebih banyak dibandingkan minggu-minggu lainnya. Tapi kenapa ini terjadi di saat Yuni menghilang sehingga polisi pun mulai mencurigai apa yang terjadi dan apa yang dibakar oleh mesin itu. Sehingga polisi mulai menduga jangan-jangan Yuni itu dibakar menggunakan mesin itu atau seseorang membunuh dan membakar Yuni di dalam itu. Tapi setelah dicek, memang kadang-kadang itu ada kalanya mesinnya itu digunakan untuk membakar bangkai hingga 120 kg, bahkan hingga 600 kg. Jadi memang ini agak aneh, tapi bukan berarti ini suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi juga. Nah, tapi kalau misalnya abunya masih ada, nah ini kan sebenarnya masih bisa dicek ya, atau apakah ini abu dari hewan atau abu dari manusia, karena bisa diperiksa ya. Tapi sayangnya di saat itu, di tahun 2006 itu, kepolisian tidak memeriksa abu sisa pembakaran mesin insinerator itu. Jadi abu dari pembakaran bangkai 112 kg itu semuanya udah dibuang sehingga polisi udah nggak ada lagi yang bisa diperiksa. Dan tentunya diakibatkan ini polisi juga mendapatkan kritik yang keras dan juga masyarakat sangat menghakimi polisi, maksudnya secara publik gitu. Tapi ya mau gimana, namanya bukti udah nggak ada. Kamar kos juga udah dibersihkan, abu pun udah dibuang. Dan awalnya saat polisi mendapatkan kritik seperti itu, polisi pun membela diri dan bilang bukan membela diri kayak bertengkar gitu, enggak, tapi polisi menyatakan kemungkinan besar Yuni ini bukannya menjadi korban dari sebuah tindakan kriminal ataupun kekerasan, tapi bisa jadi Yuni ini memang udah dewasa, jadi bisa jadi Yuni ini pergi kemana ataupun dia membutuhkan waktu sendiri sehingga menghilangkan dirinya sendiri dari tempat tinggal biasanya. Nah, polisi bilang kayak gitu. Dan yang sangat disayangkan adalah awalnya polisi itu sangat-sangat curiga sama Gyongo seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena merupakan seseorang yang mengantarkan Yuni hingga detik-detik terakhir, seseorang yang juga suka sama Yunhee. Apakah dia nge-stalking terus cintanya nggak diterima sehingga Gyongo melakukan kekerasan dan juga melakukan pelecehan seksual kepada Yunhee sehingga Yuni nyari di internet. Nah, awalnya polisi itu sangat-sangat terpaku dengan Gyongo sehingga polisi tidak menduga ataupun membuka kemungkinan ada pelaku lain ataupun kemungkinan lain di luar Gyongo. Nah, ini yang menjadi satu hal yang sangat disayangkan. Dan hingga tahun 2024 kepolisian itu tidak berhasil menemukan di mana Yuni berada, sehingga orang tuanya yang kehilangan seorang anak putri yang sangat-sangat berharga tentunya sangat tidak terima dan melakukan demo dan juga menunjukkan foto teman-temannya yang bisa dibilang membersihkan kamar kosnya yang mengakibatkan bukti-bukti terakhirnya ini menghilang. Tapi pada akhirnya karena itu juga bukan sebuah tindakan yang benar, orang tuanya pun mendapatkan tuntutan pencemaran nama baik. Karena teman-temannya ini kan benar-benar nggak tahu dan membersihkan ya, toh meskipun kita nggak tahu apakah teman-temannya itu sengaja membersihkan karena mereka melakukan sesuatu atau tidak, tapi karena tidak ada bukti yang bisa menunjukkan kalau mereka ini pelakunya, pada akhirnya orang tuanya pun malah mendapatkan pencemaran nama baik setelah coba melakukan demo, apalagi menunjukkan foto-foto teman-temannya. Dan bisa dibilang ini kan kasus 2006 dan hingga tahun 2024. Teman-temannya yang dulunya merupakan seorang mahasiswa atau mahasiswi, sekarang bisa jadi menjadi seorang ibu dan ayah dari sebuah keluarga. Dan memang hingga saat ini kasusnya itu masih belum bisa dipecahkan dan hingga saat ini Yunhee masih belum ditemukan. Dan memang juga ada dugaan-dugaan lain apakah ada kemungkinan di saat makan malam Yunhee ini mengalami pelecehan
seksual oleh dosennya ataupun teman lain. Makanya dia pulang dan melakukan pencarian itu. Memang ada beberapa kemungkinan-kemungkinan lain, tapi ini terjadi terlalu lama, kayak udah 20 tahun yang lalu, sehingga tidak ada lagi bukti-bukti ataupun sesuatu yang bisa menyatakan apa yang terjadi dan apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang menyedihkan, memang orang tuanya Yuni melakukan sebuah tindakan yang bisa dibilang mencemari nama baik seseorang lain, tapi di satu sisi kamu bayangkan menjadi orang tuanya Yuni, kehilangan anaknya, dan satu-satunya bukti yang mungkin bisa digunakan oleh polisi untuk mencari anaknya itu dibersihkan sama temannya, dan teman-temannya dengan cerianya bilang, loh saya kan mau bantu. Jadi mau menyalahkan temannya nggak bisa, tapi sebagai orang tua itu pun bisa menjadi satu hal yang membuat mereka sangat marah, karena itu bisa dibilang satu harapan terakhir yang mungkin bisa diharapkan, tapi itu pun dibersihkan sehingga tidak ada lagi cara lain. Dan hingga saat ini orang tuanya udah berusia 90 tahun, dan orang tuanya bilang kalau mereka ini akan terus berusaha untuk mencari Yuni meskipun mereka harus usia 100 tahun ataupun menjadi semakin tua. Namanya orang tua, yo kayak gitu yo. Apapun yang terjadi tetap cinta dan gak bisa gitu loh tanpa anaknya. Oke, Polo, kejadian kali ini sampai di sini. Jujur aku pun agak merasa apa mungkin orang yang bernama Yuni ini bisa ditemukan, apalagi kasusnya ini udah terjadi 20 tahun yang lalu. Tapi meskipun seperti itu, semoga suatu saat Yuni bisa muncul lagi dan bisa ditemukan sama orang tuanya lagi. Dan kalau misalnya Yuni ini menjadi korban sebuah kriminal, berharap pelakunya paling tidak mengakui kejadian ini biar orang tuanya bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Yuni berada saat ini. Oke, Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.